Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saudaraku semua dimanapun kalian berada. Bersama dengan saya Uncle Mandil 24 dan kali ini Uncle Mandil mau berbagi pembelajaran Alkitab ya kepada saudara-saudara, dan judul topik yang Uncle Mandil mau sharekan adalah tentang eksistensi Allah. Kehadiran Allah sudah dituliskan dalam kitab pertama yang ditulis oleh Musa. Jadi ini sangat penting sekali Uncle Mandil mau sharekan supaya kita bisa sama-sama melihat di mana Musa sudah menuliskan tentang eksistensi Allah di kitab pertama yang ditulis olehnya. Ya, biarlah ini menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Eksistensi Allah sudah dijelaskan dalam kitab Kejadian dan bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat yang pertama yang di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam teks asli Ibraninya atau Hebrew dituliskan yang kita bisa lihat dibaca dengan Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz, ya. Jadi di situ ini ada Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, dan Musa menuliskan di awal kitab Kejadian mengenai pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari apa yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan juga melihat pada teks aslinya, yaitu Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, antara lain 1. Kata pada mulanya dalam teks asli Ibraninya yaitu Bereshit diartikan sebagai pada permulaan dari. Dan hal ini menunjukkan mengenai suatu penciptaan langit dan bumi. Dan pada permulaan dari dalam teks Kejadian 1 ayat 1 ditujukan mengenai penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi bukanlah awal dari penciptaan, karena sebelum langit dan bumi ada, sudah ada makhluk roh yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Makhluk roh dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14 ini disebutkan malaikat-malaikat. Itu sebabnya pada permulaan dari merujuk pada penciptaan langit dan bumi. 2. Kata Allah dalam teks asli Ibrani yaitu Elohim. Ya, Elohim memiliki akhiran im yang dalam gramatikal Ibrani termasuk dalam plural atau jamak. Bila kata im menunjukkan plural atau jamak, maka seharusnya kata kerja atau verb-nya juga jamak. Tetapi dalam kata Elohim ini menggunakan kata kerja singular, yaitu bara. Oleh karena itu, Elohim yang bentuknya jamak tetap dipandang sebagai tunggal dalam gramatikal Ibrani. Tetapi apa yang dimaksud dengan bentuk jamak dengan adanya im pada kata Elohim di atas? Ternyata ini akan dijelaskan bahwa bentuk jamak pada kata Elohim ini bukanlah Allah-Allah, melainkan merujuk pada dalam diri Allah ada rohnya, ada firman-Nya.
yang akan dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Kata menciptakan. Dalam teks asli Ibrani, yaitu bara, merupakan kata kerja singular atau tunggal. Artinya adalah menciptakan tanpa bahan. Kata bara tidak boleh dipergunakan pada ciptaan. Entah itu manusia, malaikat, tidak boleh kata bara ini dipakai pada ciptaan. Nggak boleh. Melainkan hanya pada Allah saja. Jadi, hanya pada Allah saja kata bara ini diperuntukkan. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 1 kata bara hanya diperuntukkan pada Elohim. Ya, di situ ada kata bara Elohim. Ya, diperuntukkan hanya untuk Elohim saja. 4. Kata langit dalam teks asli Ibraninya hashamayim, memiliki akhiran huruf im. Ya, ada imnya yang menunjukkan bahwa plural atau jamak. Sedangkan kata ha berarti itu. Dan kata syamai artinya langit. Jadi hashamayim artinya langit itu atau tingkatan langit. Itu sebabnya dalam Perjanjian Lama memandang langit sebagai tingkatan seperti dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 adanya awan-awan dan langit. Di situ bisa kita lihat. Dan ada juga langit dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 15 di mana tempat atau diletakkannya suatu benda atau benda-benda penerang. Ya, di sana Allah menaruh semuanya di cakrawala, ya, dikatakan di sana. Selain itu ada juga dalam Perjanjian Baru pada peristiwa Paulus di mana pada waktu itu dia dibawa sampai ke langit ketiga. Ya, bisa kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Kata bumi dalam teks asli Ibraninya haaretz memiliki kata ha, artinya itu, dan aretz artinya bumi. Dan kata aretz ini bentuknya tunggal, artinya satu, dan tidak ada bumi lain kecuali bumi yang ditempati oleh makhluk hidup di bawah matahari ini. Dari Kejadian 1 ayat 1 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dengan dalam teks asli Ibraninya. Di sini ada kata beresit, bara Elohim, et asamayim, ve'et haaretz. Memberikan pemahaman bahwa Allah sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi, Musa menuliskan bahwa Allah itu sudah ada, eksistensi Allah itu sudah ada sebelum langit dan bumi dan juga makhluk roh itu diciptakan. Jadi Allah sudah ada, ya. Allah dalam teks asli Ibraninya bentuknya jamak, ya, yang berarti yang memberikan pengertian bukan Allah-Allah, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Bukan Allah-Allah, melainkan Allah yang juga dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firman-Nya. Mengenai roh dan firman Allah akan dijelaskan pada Kejadian 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ada tingkatan langit yang dijelaskan dalam Alkitab teks asli Ibraninya, di mana tingkatan itu berkaitan dengan tingkatan pada awan dan susunan langit yang melapisi bumi ini dan cakrawala, tempat benda penerang diletakkannya, serta lain sebagainya. Samayim, ya, situ ada kata hasamayim tadi, memiliki dua kata yaitu syam artinya di sana, ya, dan mayim artinya air. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah diciptakan air, ya. Bumi dan di sini dan nanti dalam Kejadian 1 ayat 2 baru dipisahkan antara langit dan air, ya.
Bumi yang diciptakan Allah menurut teks asli Ibrani dalam Kejadian 1 ayat 1 hanyalah satu aja. Jadi ini yang dapat saya bagikan kepada saudara semua dimanapun kalian berada. Kita biarlah ini menjadi berkat, kita boleh sama-sama belajar supaya kita juga tidak salah memahami apa yang ditulis oleh para penulis yang telah diilhami oleh Allah untuk menuliskan apa yang Allah kehendaki bagi manusia. Ya, puji Tuhan, kiranya ini biarlah menjadi berkat bagi saudara semuanya. Ya, ini yang saya bisa sharekan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.